iku pengucap la ilaha illallah. Lan asor-asore iman iku ngilangake ing barang kang dadi melarati ing menungso saking dedalane menungso. Ana dene wirang iku kelebu cawang utawa cabang iman. Asuk batul ula tegese cabang ingkang awal iku iman. Setuhune Allah Subhanahu wa taala iku suwiji la syarikalah lan iya iku pengucap la ilaha illallah. Asuk batu saniyah utawi cabang kang kaping pindho iman kelawan wujude malaikat lan setuhune malaikat iku kawulane Allah ingkang mulya mungguh ing Allah. Ora lanang ora wadon lan ora duweni syahwat lan ora duweni nafsu, ora mangan ora ngombe, bisa ngolah malih kelawan rupa ingkang bagus bangsane bangsa nurani. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mulai pagi ini oleh Mbah Kiai kita dituntun untuk mengetahui kesempurnaan iman kita. Jadi iman itu kita umpamakan seperti tubuh manusia, di mana tubuh manusia itu ada beberapa anggota, ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki. Kepala itu juga ada mata, ada telinga, ada hidung, ada lisan. Tubuh di dalamnya ada jantung, ada paru-paru, ada liver, ada ginjal, ada lambung. Tangan juga begitu, ada driji ada 5 apa ini namanya jempol, penunjuk lah ini. Nah, dari sabda Rasulullah SAW bahwa iman yang sempurna itu terdiri dari 77 anggota. Kalau tubuh kita berapa itu? Tubuh kita secara besar kan ada kepala, ada tubuh, ada tangan, ada kaki. Begitu juga iman. Iman yang pokok, yang besar kan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ini baru ada nama orang satu. Rasul ya. Itu yang pokok, yang biasa kita ketahui. Jadi pada Allah, pada Rasul, pada kitab, pada malaikat, pada hari akhir, qada dan qadar. Begitu juga tubuh manusia, ada kepala, ada badan, ada tangan, ada kaki. Di dalamnya ada jantung, ada liver, ada paru-paru, ada ginjal, ada itu yang pokok. Yang kecil-kecil ya ada driji ini, ada kuku, ada rambut. Nah itu oleh Rasulullah yang pokok, yang paling utama iman itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan la ilaha illallah. Ini yang paling pokok. Kuncinya kalau orang itu sudah mengimani adanya Allah, ini akan muncul nanti anggota-anggota yang lain. Nah, yang paling rendah kesempurnaan iman seseorang itu yaitu ketika melihat sesuatu yang menjadikan orang itu bahaya, seperti ada paku itu di jalan, itu kalau kita imannya sempurna bersegera akan mengambil paku itu. Karena apa? Membahayakan, nanti kena ban, jadi ban bocor. Di jalan ada batu, maka kalau iman kita sempurna, batu kita ambil karena akan menjadikan orang jatuh. Tetapi kalau iman kita itu kurang sempurna,
kita lihat di jalan ada batu, kita lihat jalan ada paku ya tidak ngaruh. Berarti kurang sempurna. Ibarat driji kita tidak ada, tapi tetap kita manusia, kekurangan driji satu tidak apa-apa. Ya, maka oleh Mbah Kiai kita dituntun agar iman kita itu sempurna, yang oleh Rasulullah itu dikatakan ada 77 anggota. Yang pertama, kita beriman pada Allah, adanya Allah. Dengan wujud kita ucapkan la ilaha illallah. Ucapan ini harus kita pahami. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maka di saat kita menghadapi kesulitan apapun, kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sakit, sudah berupaya ke sana kemari belum sembuh, kita kembali ucapan kita, tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan upaya manusia ke rumah sakit, ke alternatif dan sebagainya itu bentuk daripada syariat kita. Kembali lagi, iya karena butuh wa iya karena stain. Kenapa kok iya karena butuh didahulukan, wa iya karena stain yang kedua? Karena harus urut. Iya karena butuh itu syariat. Kita harus menjalani sunnah Rasulullah. Ketika sakit kita berobat. Tapi setelah kita berobat, wa iya karena stain, kita kembalikan bahwa yang menyembuhkan itu bukan obat, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita mencari nafkah, kita harus iya karena butuh, kita harus syariat dulu, kita berdagang, setelah kita lakukan baru wa iya karena saya sudah kita pasrah pada Allah. Saya sudah berusaha sesuai dengan keahlian saya. Kalau saya sebagai pedagang, saya sudah berdagang dengan aturan perdagangan yang baik. Kalau saya sebagai pekerja, saya sudah bekerja dengan baik. Adapun hasilnya kita bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pemahaman la ilaha illallah harus kita kembangkan ke sana, sehingga hidup ini terasa nyaman. Tidak ada rasa gresulo. Wah, saya ini sudah dari pagi sudah berusaha, ternyata kok dapatnya segini. Sementara tetangga saya santai-santai saja kok dapatnya banyak. Kita kembalikan, tidak ada yang bisa membagi rezeki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita selalu, pertama kita menjalani syariat, aturan main. Yang kedua, kita bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi seorang petani, maka kita harus mengikuti aturan main. Tanahnya harus diolah dengan baik, bibitnya juga bagus, harus dirawat, harus dikasih pupuk. Setelah itu baru kita bergantung pada Allah. Adapun sudah kelihatan berbuah dan kita sudah punya keyakinan nanti panen, tahu-tahu ada banjir bandang, itu persoalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki. Dan seperti kemarin itu di daerah Karanganyar itu katanya kan padi sudah siap panen, tapi Allah menghendaki lain sehingga akhirnya gagal panen. Jadi kita selalu dengan ucapan la ilaha illallah itu menggantungkan apapun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara syariat kita selamat berjalan di pinggir jalan pagi-pagi, jalan pagi di pinggir jalan. Tapi kenyataannya ada mobil ngantuk nabrak kita. Ini kan berarti kita harus bergantung pada Allah. Kita sudah benar berjalan di pinggir jalan.
Tapi kenapa kok ditabrak, ada mobil nyasar? Nah ini berarti tidak ada yang bisa memberi keselamatan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan rasa aman kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembangkan. Jadi la ilaha illallah tidak hanya pemahaman tidak ada Tuhan selain Allah, tapi kita kembangkan tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang bisa memberikan rasa aman, kita kembangkan. Nah, kalau ini kita kembangkan, nanti kita menjalani hidup ini lebih nyaman. Lalu yang kedua, kita mengimani bahwa Allah itu menciptakan malaikat. Malaikat itu tidak punya syahwat, tidak punya nafsu, dan tidak laki-laki, tidak perempuan. Lalu hikmahnya apa? Hikmahnya malaikat ini adalah makhluk Allah yang mulia. Maka kita bisa menjadi makhluk yang mulia kalau kita itu meniru malaikat walaupun toh tidak lama. Kita latihan untuk tidak makan karena malaikat itu tidak makan. Yang namanya puasa itu kan tidak makan. Lalu kita tidak menuruti nafsu syahwat. Malaikat itu tidak punya nafsu syahwat. Ketika kita melakukan apa-apa yang meniru malaikat, maka derajat manusia itu lebih unggul daripada malaikat. Kenapa? Malaikat tidak menuruti nafsu syahwat, tidak makan, karena memang dia tidak punya nafsu makan, tidak punya nafsu syahwat. Sedangkan manusia itu punya. Maka untuk tidak makan, untuk tidak menuruti nafsu syahwat itu butuh perjuangan. Seperti maka kita diwajibkan oleh Allah 1 bulan berpuasa itu dalam rangka kita menahan nafsu dan syahwat agar kita naik menjadi lebih mulia daripada malaikat. Dan ibadah malaikat itu terbatas. Yang sujud ya sujud saja, tidak ada lain-lain. Yang rukuk saja. Sedangkan kita oleh Allah itu komplit. Ya ada rukuknya, ada sujudnya, ada itidalnya. Sehingga ketika kita melakukan perintah Allah yang komplit ini, kita akan menjadi lebih mulia dari malaikat. Tapi ketika kita itu tidak mengikuti apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan lebih rendah daripada hewan. Kenapa? Kalau hewan diciptakan oleh Allah tanpa akal, tapi dia punya nafsu syahwat. Sehingga wajar kalau hewan itu tidak mengikuti perintah Allah dan tidak mengikuti aturan. Kalau dia sedang nafsu syahwatnya kuat, di mana-mana tetap dikerjakan. Tapi manusia kan punya akal. Harus beda dengan hewan. Sehingga ketika manusia itu menuruti hawa nafsunya, keinginannya tanpa aturan, maka dia akan turun lebih hina daripada binatang. Karena binatang tidak punya akal, sedangkan manusia punya akal. Mestinya harus beda dengan binatang. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah selama Ramadan kita akan mengkhatamkan kitab Subhatul Iman yang jumlahnya 77. Kita ambil dari kitabnya Mbah Sholeh Darat, Jawahir Tauhid. Jadi insya Allah nanti kalau 77 katakanlah setiap satu pertemuan itu 2,
Berarti misalkan sisa nanti teruskan setelah Idul Fitri. Jadi kita target biar kita tahu kesempurnaan iman kita. Jadi nanti selama ini kita taunya iman itu kan hanya 6. Padahal oleh Rasulullah itu ada 77 anggota. Seperti tubuh kita ini ada. Kalau diterinci kan ada kuku, ada rambut dan sebagainya. Pun ngoten nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.